Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Rabb kita bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya, dan agar kita memeliharanya, serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Usia yang Anda jalani ini, wahai hamba, adalah ladang yang kelak akan Anda petik hasilnya di negeri akhirat. Jika Anda menanaminya dengan kebaikan dan amal solih, maka akan Anda memetik buahnya berupa kebahagiaan dan keberuntungan, serta Anda dengan izin Allah termasuk di antara orang-orang yang diseru di negeri akhirat. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah selalu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Sebaliknya, jika Anda menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang melalaikan dan menanaminya dengan kemaksiatan dan pelanggaran, maka Anda akan menyesal pada hari di mana penyesalan tidak berguna sama sekali, dan Anda akan berangan-angan sekiranya bisa dikembalikan ke dunia lagi kiamat. Allah berfirman, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang solih berlainan dengan yang telah kami kerjakan." Quran Surat Fatir ayat 37. Maka dikatakan kepadamu, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Fatir ayat 37. Yakni, bukankah kami telah menjadikan kalian memiliki usia yang panjang? Usia yang panjang adalah hujah. Allah telah memberikan kesempatan kepada hamba yang dihidupkannya hingga 60 atau 70 tahun. Siapa saja yang merenungkan maka ia akan mengerti bahwa kehidupan kita ini terbatas dan bisa dihitung dengan tahun dan hari, bahkan dengan jam dan detik, tanpa kita bisa menambah satu detik pun. Usia kita ini pendek bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang berusia ratusan tahun. Seseorang dari mereka ada yang hidup 100 tahun atau lebih, bahkan hingga 1000 tahun. Adapun umat ini, maka usianya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan hanya sedikit dari mereka yang melampaui usia itu. Seandainya seseorang hidup berusia 60 tahun, 20 tahun darinya dipakai untuk tidur, dengan asumsi seseorang tidur 8 jam dalam sehari, 15 tahun sebelum balik, 5 tahun untuk makan, dan waktu yang dipakai untuk santai 20 tahun. Yang tersisa tinggal 20 tahun yang mencakup waktu-waktu untuk bekerja. Demikianlah, tidak diragukan lagi. Jadi berapa tahunkah ibadah yang kita alokasikan dari dunia kita? Walaupun kita andaikan usia kita seluruhnya adalah untuk ibadah, yaitu 60 tahun, maka itu pun hanya setara dengan 3 menit saja bila dibandingkan dengan hari kiamat yang seharinya adalah 100.000 tahun. Dalam surat Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Saudaraku yang tercinta, seandainya manusia hidup selama 60 tahun, dan ia menyiakan-nyiakan 1 jam dalam sehari, niscaya dia datang pada hari kiamat membawa 3 tahun yang hampa tanpa terisi satu kebajikan pun. Demikian pula sekiranya dia menyia-nyiakan 2 jam, berarti ada 6 tahun yang kosong dari kebaikan, bahkan mungkin terisi amal-amal keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Berapa jamkah dalam sehari semalam, waktu yang diperuntukkan bagi Allah? Dan berapa jamkah yang diperuntukkan bagi dunia? Sebenarnya, seorang yang solih di antara kita, jika ia melaksanakan salat 5 waktu dalam waktu 1 jam misalnya, dan 1 jam lainnya ia gunakan untuk membaca Al-Quran, salat-salat sunnah atau selainnya, maka yang tersisa adalah 22 jam. Waktu yang cukup lama itulah yang hilang setiap harinya untuk komunikasi, bepergian, kunjungan, pertemuan, pesta, menyimak informasi, bekerja, makan, minum, tidur, istirahat dan bercengkrama. Seandainya seseorang hidup selama 70 tahun, dan setiap hari ia gunakan 1 jam untuk salat berjamaah, dan 1 jam lainnya dipergunakan untuk amal-amal solih lainnya, maka waktu yang tersisa adalah 22 jam. Jika usia Anda yang 70 tahun dianggap 24 jam sehari semalam, maka 22 jam itu setara dengan usia Anda 64 tahun. Sedangkan yang 2 jam tadi setara dengan 6 tahun, dan 6 jam itulah yang tersisa untukmu dari 70 tahun. Kalau begitu, tidak ada lagi di hadapan kita, wahai saudaraku, kecuali kita harus mencari amalan-amalan syariah yang dapat memperpanjang usia kita,
dan melipat gandakan amal-amal kebajikan kita dalam usia yang pendek ini, yang kebanyakannya tersia-siakan untuk berbagai urusan duniawi.